Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman ittaqa wa a'adan nara liman 'asha. Man tawakkala 'alaihi kafah wa man fawwada amrahu ilaihi fahada. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, ashkuruhu 'ala ma a'ta. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para bapak, para ibu, jemaah yang sama-sama hadir pada kesempatan yang mulia ini, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, atas inayahnya, atas kudrah dan irodahnya. Sampai saat ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bagian orang-orang yang diberikan kenikmatan zahir dan batin, diberikan kekuatan. Juga yang sangat penting untuk kita masih diberikan banyak kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ditetapkan dan dikuatkan keimanan kita, yang menjadi pendorong untuk kita senantiasa mau melaksanakan berbagai macam ketaatan. Alhamdulillah, setelah sama-sama melaksanakan ibadah sholat isya di tempatnya masing-masing, di malam ini kita hadir memenuhi undangan saudara kita, yang mana memenuhi undangan itu termasuk salah satu kewajiban juga. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan di malam hari ini betul-betul mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah tidak akan banyak yang disampaikan, juga insya Allah tidak akan panjang yang akan disampaikan, mengingat waktu. Sekarang saja sudah jam 8:42, jam 9 kurang 18 menit. Kenapa saya batasi? Tidak akan lama, tidak akan panjang. Sebab mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah beda dengan hiburan. Yang kita rasakan ketika mendengarkan tausiah atau mendengarkan siraman rohani, banyak sekali gangguan, banyak sekali godaannya. Godaan dari sebelah kanan dan kiri kita, ngajak ngobrol oleh hayo keur ngaji teh eueur mah teu ka hati nerangkeun. Halo. Ya, makanya nanti mohon doa juga. Tolong doakan kami-kami yang sedikit sedang berjuang di jalan Allah supaya diberi keistiqomahan, diberi kekuatan, dan juga diberi kesabaran. Sebab tantangannya Masya Allah beratnya luar biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa tidak perlu lama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang mana sabda beliau dijelaskan oleh salah satu sahabat beliau yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud
mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Yabna Mas'ud, julusu kasa'atan bi majlisil ilmi, la tamusu qalaman, wala taktubu harfan, khairun laka min alfi parsin tasaddaqta fi sabilillah. Wa fi riwayatin khairun laka min iyadati alfi maridin. Yabna Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusu kasa'atan, dudukmu hanya sesaat. Berarti sesaat itu waktu yang tidak lama. Sesaat itu kurang lebih kalau di dalam pengajian itu 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam. Ya, kurang lebih. Sebab kalau sudah lebih dari 1 jam, konsentrasi pun sudah tidak akan benar. Konsentrasi geus moal pararuguh. Ya, itu bahasa Inggrisnya elekeseke. Ya, atau ada satu lagi itikinyen. Ya, duduk sudah tidak normal. Ya, perhatian sudah tidak fokus kembali. Makanya pengajian itu paling umum banyaknya itu sekitar 1 jam. Maka izinkan, ya, di sini saya menyampaikan beberapa hal dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam. Nah, sengaja diperpanjang pembukaannya supaya nanti isinya nggak banyak. Ya, yang penting sesuai dengan kontrak 1 jam. Kurang lebih. Ya, kurangnya entah berapa, lebihnya juga entah berapa. Yang penting kurang lebih. Dudukmu di majelis ilmu sesaat, kurang lebih 1 jam. La tamusu qalaman, tidak membawa pulpen. Wala taktubu harfan, juga tidak menulis 1 huruf pun. Persis seperti saat ini. Datang, duduk, menyimak. Tidak bawa pulpen, tidak bawa buku. Ya, ditalar. Anu biasana ditalar kieu mah begitu bubar teh. Nah, aya di urang mah geus diniatan tadina barho. Ya, begitu bubar poho. Tapi mending Pak, kalau bubar lupa. Begitu bubar poho wajar. Sebab sudah agak lamaan. Yang paling unik itu sebelum bubar sudah lupa. Sebelum bubar sudah tidak ingat. Ya, maka orang-orang tua itu biasanya suka beralasan. Kalau dalam bahasa Sunda biasanya ngomongnya seperti ini. Ya. Da geus kolot mah. Kadenge ti katuhu keluar ti kenca. Bapak Ibu sekalian, kalau iya masuk dari kanan keluar dari kiri berarti masuk dulu. Ya, berarti masuk dulu, Pak. Harus ada yang ingat. Ini belum bubar sudah poho, Pak. Berarti itu asup acan. Ya, itu hanya alasan saja, Pak. Ya. Nah, tidak membawa buku, tidak membawa pulpen, tidak menulis 1 huruf pun. Tapi insya Allah Ibu Bapak sekalian, duduk di majelis ilmu itu khairun laka, lebih baik untukmu min alfi parsin tasaddaq tapi sabilillah, daripada infak di jalan Allah dengan 1000 kuda. Ini betapa tingginya nilai ilmu, Pak. Hati-hati. Jangan sampai mengatakan, loh, kok sampai segitu amat pahalanya? Hanya duduk kurang lebih 1 jam di majelis ilmu lebih baik daripada infak di jalan Allah 1000 kuda. Yang nilainya juga insya Allah sangat fantastis. Berapa kalau dinominalkan 1000 kuda itu? Ya kita semua tidak tahu sebab kita bukan tukang kuda masalahnya. Harga per ekor kita tidak tahu, yang penting mahal. Hadis ini Bapak sekalian, ya, dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud itu adalah nilai ilmu. Tingginya nilai ilmu itu di atas amal. Ya. Ilmu itu lebih tinggi di atas amal.
Derajatnya di atas amal. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, di antaranya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab. Sebab pertanyaan yang dimaksud di ayat itu adalah pertanyaan yang menafikan. Istilah santri disebut istifham nafi. Bertanya tapi menafikan. Maknanya tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau tidak sama berarti, halo? Ada? Kalau tidak sama berarti beda. Kalau beda berarti tidak sama. Walau bagaimanapun tidak akan sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Apalagi nanti saya jelaskan sedikit tentang ibadah haji ini, Pak. Ya, Masya Allah. Ya. Yang dimaksud dengan istitoah itu, Pak, yang tadi Pak tingkat 5 apa Pak? Gitu. Istitoah itu bukan dari sisi finansial, bukan juga dari sisi fisik. Yang paling utama istitoah itu dalam ilmu. Sebab segala urusan akan bernilai ketika pakai ilmu. Para ulama menggambarkan ilmu di dalam ibadah itu seperti ruh di dalam jasad. Ilmu di dalam ibadah seperti ruh di dalam jasad. Berharganya kita, bernilainya kita, ya, dihormatinya kita, dikarenakan kita masih hidup, dikarenakan kita masih bernyawa. Kalau sudah tidak bernyawa, siapapun orangnya, jangankan orang yang jauh, orang terdekat sekalipun tidak akan mau dekat, tidak akan mau bersama lagi. Suami istri yang kesana kemari itu selalu bareng, bahkan bapak hari ngetupan ya bahasa Indonesia ada memeluk, ya itu ngetupannya. Mau memeluk istrinya, istrinya mau dipeluk suaminya, atau istrinya memeluk suaminya, dikarenakan keduanya masih hidup. Ya, kalau sudah tidak hidup, Pak, tidak akan mau berbarengan. Siapapun orangnya pasti akan jauh dari tempat tinggal. Pak, rek rakyat, rek pejabat, ya, rek santri, rek kiai, ketika sudah meninggal pasti dijauhkan di tempat tinggalnya. Ya, dikubur, Pak. Contoh misalkan, ya, bapak wasiat ke ibu, ke istri bapak, Mah, kalau nanti bapak meninggal, tolong kuburkan bapak di kamar ini saja. Saya yakin bapak, ibu itu tidak akan mengizinkan, betul Bu? Ya, walaupun bapak beralasan rumah ini hasil jerih payah bapak, hasil usaha bapak. Wasiat yang semacam itu tidak akan dilaksanakan oleh istri bapak, oleh bagaimanapun, atau ibu yang sebaliknya berwasiat kepada bapak. Dikarenakan cinta mati, sehidup semati, ketika mamah meninggal, tolong kubur di kamar saja. Mau diterima Pak saja. Ya, kalau misalkan ibu bapak keberatan di kamar, di tengah rumah saja, apalagi, ya, atau di dapur misalkan, tambah ngeri rumah kalau ada makam di dapur. Ya, betul Pak? Atau misalkan di halaman rumah saja, Pak RW moal ngijinan. Sebab masyarakat itu akan protes aya kuburan hareupeun imam. Masing kalah kumaha ge Pak, mohon maaf sekali. Ya, kita itu rata-rata, ya,
lewat kuburan itu pada takut. Ya, agak berani itu kalau jalannya bareng agak banyak orangnya. 2, 3 atau sampai 5 orang berani kita jalan bareng. Tapi yang 5 itu kalau ada 1 yang lari, kemungkinan yang 4 juga ikut. Ya, cek kurang Sunda mah Pak di paparetot umpan nage bujur trek miheulan wae. Ya, ketika kita lewat kuburan sangat aneh sekali. Seperti itu ngerinya ada kuburan itu. Ya,